Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali kita berjumpa kembali dengan Anda dalam talk show Bincang hari ini di edisi Selasa 29 Agustus 2023. Namun sebelum kita nanti akan membahas tema kita yang sangat menarik di pagi hari ini, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa pekan lalu sudah dirilis ya terkait dengan kualitas udara yang memburuk, tidak hanya yang dialami oleh DKI Jakarta namun juga termasuk Provinsi Banten. Beberapa pihak menduga kualitas udara yang tidak sehat ini disebabkan oleh banyaknya PLTU yang beroperasi di Provinsi Banten. Bahkan disebut-sebut sebagai penyumbang terbesar polusi di DKI Jakarta dan sekitarnya. Sebenarnya seperti apa potensi produksi polusi udara di Banten? Lalu upaya serius apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah terkait dan juga masyarakat. Senang sekali pemirsa, di studio Sultan TV telah hadir di pagi hari ini narasumber kita. Sudah ada Kang JJ Sudrajat selaku aktivis lingkungan. Assalamualaikum Kang JJ. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kang JJ sudah mau hadir kembali di studio ya. Wah, luar biasa, ini kita masih membahas soal lingkungan ya. Ini kali ini polusi udara. Mungkin pekan kemarin ya Kang JJ ya yang memang ini menjadi kabar hot issue-nya nih pekan kemarin. Bahkan disebutkan bahwa Provinsi Banten ini nomor 1 ya Kang. Sempat menduduki nomor 1 nasional yang berpredikat udara paling terburuk. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih Kang? Sebetulnya kan kalau di Provinsi Banten sendiri kita punya banyak gunung ya, ada ya, kemudian juga perkebunan juga masih cukup luas. Namun apa yang terjadi? Ya, saya kira beberapa faktor menjadi pendukung sehingga Banten menjadi juara umum di Indonesia provinsi terburuk di kelas udara yang tercemar. Itu ada beberapa hal yang harus diketahui, bukan hanya faktor dari asap atau cerobong PLTU yang ada di Banten, akan tetapi sumbangsi terbesar adalah dari asap kendaraan bermotor. 70% hasil penelitian itu mengatakan bahwa asap kendaraan bermotor adalah sumbangsi terbesar mencemari udara kita lebih kotor, sehingga karbon dioksida yang ditimbulkan itu merusak kualitas udara yang ada di Indonesia secara umum. Luar biasa, Banten bisa mengalahkan Jakarta dan Surabaya karena ada 26% lebih itu sebenarnya kepadatan kendaraan di Indonesia itu terpusat di Jakarta. Tapi kenapa kualitas di Banten semakin buruk? Karena survei itu sepertinya dilaksanakan di Tangerang. Asap yang didorong oleh angin menuju barat itu akhirnya ke wilayah Tangerang, kira-kira begitu. Sehingga loloslah predikat DKI Jakarta sebagai ibu kota dari pencemaran terburuk. Akhirnya Banten lah yang menjadi juara di situ. Kami sempat ramai mendiskusikan, membahas hal itu, apa sebabnya, karena secara natural, secara geografis Banten itu masih cukup baik untuk wilayah Lebak, wilayah Pandeglang, Serang ya. Serang kota dan kabupaten. Beberapa hal mungkin di arah timur Kabupaten Serang itu daerah industri, kemudian ke arah barat Pulau Jawa ada Cilegon, ada beberapa pabrik yang memberikan sumbangsi udara kita kotor. Oke. Artinya survei ini kan biasa kalau survei ini dilakukannya secara sampling ya, Kang Jojo ya. Sampling, acak, kemudian diambillah Tangerang. Kalau kita lihat 8 kabupaten kota seprovinsi Banten, sebetulnya kondisi polusi udara yang terburuk ini
ada di Tangerang. Iya, di wilayah Tangerang. Di wilayah Tangerang. Jauh kalau kita bandingkan dengan wilayah selatan tadi ya, Lebak Betul. dan Pandeglang. Kualitas udara di wilayah barat Banten itu lebih baik. Lebih baik ya ketimbang dengan Tangerang. Betul, ini menjadi satu rilis yang mengagetkan ya, karena memang Provinsi Banten ini nomor 1, sementara DKI Jakartanya lolos dari juara umum tadi kata Kang JJ. Oke, Kang JJ kemarin juga sempat kita lihat ada surat edaran yang kemudian dikeluarkan oleh PJ Gubernur Banten terkait WFH 50% ASN ya. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu solusi yang bisa kita lakukan saat itu ini? Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan polusi yang diakibatkan oleh pekerja yang menggunakan kendaraan bermotor roda 2, roda 4. Itu akhirnya mereka sepakat untuk menekan di zona itu karena 70% adalah disebabkan oleh karbon dioksida yang ditimbulkan oleh asap kendaraan bermotor. Saya sangat sepakat dan setuju sekali ya. Oke, mungkin Kang JJ sempat juga mensurvei atau melakukan penelitian iseng-iseng begitu ya. Apakah jumlah kendaraan yang dimiliki masyarakat di Provinsi Banten ini semakin tahun juga semakin meningkat para penggunanya? Betul. Betul ya. Itu sangat tinggi sekali di kota-kota, terutama di ibu kota provinsi di Serang ini. Itu pertambahan motor setiap bulannya. Saya ngobrol dengan pemungut pajak kendaraan bermotor ya, salah satu kantor Samsat di kota Serang. Itu setiap bulan hampir 3.000 tembus kendaraan yang mengurus surat baru, kendaraan baru. Itu artinya prosentasi pengguna motor roda 2 khususnya ya, itu sangat tinggi di kota kita. Nah, itu yang menjadi sumbangsi kenapa udara kita semakin hari semakin kurang baik, semakin hari semakin mengancam kesehatan dan keselarasan hidup yang normal. Nah, kemudian kalau bicara soal ekosistem Kang JJ, ketika polusi udara kita seperti ini memburuk, apa yang kemudian terjadi? Misalnya mungkin apakah ada beberapa juga hewan dan merasa terusik begitu ya? Ya, alat ukurnya adalah kita bicara kualitas udara dulu ya. Udara. Kalau kita menghirup udara yang segar itu relatif tidak terlihat, tidak berbau dan tidak berwarna. Nah, berbeda dengan di Serang misalnya, kita melintas di tol Serang menuju Tangerang. Karena ini musim kemarau, sumbangsi dari pembakaran jerami setelah panen itu juga membuat udara tidak baik. Nah, apa yang kita hirup dan rasakan itu berarti udara sudah jelek dan sudah tercemar. Apalagi ada yang tercium, aroma yang tercium. Jadi banyak faktor yang memang bisa kita ukur secara alami bahwa udara yang tidak baik itu adalah udara yang memang terasa ada wangi atau baunya, kemudian dihirupnya terasa berat, pengap. Nah, model seperti kita membakar sampah katakanlah. Itu kan ada yang dihirup dan berbau biasanya. Katakanlah sampah plastik, berbeda dengan bau yang dibakar daun-daun kering misalkan. Itu sangat mudah untuk dibedakan oleh kita manusia secara umum. Nah, kemudian kalau bicara ekosistem yang ditimbulkan, jelas terlihat di biota-biota laut misalkan kan, biota-biota yang hidup di pesisir pantai atau di hutan bakau itu akan terlihat habitat mereka itu akan terganggu karena limbah yang tinggi ke sungai yang dialirkan dari sungai-sungai kecil kemudian bermuara ke sungai besar dialirkan ke laut, itu imbasnya akan merusak ekosistem. Salah satunya itu. Oke, nah Kang JJ, apakah ketika kita memasuki musim kemarau seperti saat ini, di mana curah hujan juga semakin
sedikit ya kita rasakan, bahkan katanya kemarin hujan pun itu adalah modifikasi cuaca yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor juga ya untuk kemudian polusi udara ini semakin pengap di udara? Ya, udara buruk juga ada faktor cuaca yang melatar belakangi. Kita kan musim kemarau nih, kemarau yang cukup panjang sampai Agustus ini. Di akhir Agustus ini kan kita belum ada sama sekali, terkecuali ada beberapa kali hujan di wilayah Pandeglang. Nah, itu tentu menghambat sirkulasi udara yang berkembang di atas bumi ini gitu. Ini yang menyebabkan sehingga kita merasa lebih pengap, merasa lebih panas, merasa tidak nyaman lah. Jadi sangat panas dan gerah sekali, terutama di kota-kota besar ya, atau di wilayah pendukung daerah industri. Biasanya pemukiman daerah industri itu sangat perih sekali, panasnya itu sangat membakar. Orang akan keluar rumah itu pasti sore hari sampai malam. Pagi, siang itu mereka pasti di dalam rumah. Terutama di 2 bulan terakhir ini. 2 bulan terakhir. Yeah. Betul ya, dimana kita memasuki bulan musim kemarau, kemudian juga sudah dirilis tingkat polusi udara yang buruk di Provinsi Banten. Ini sebetulnya ada hikmahnya juga ya, jadi di dalam rumah ya, tidak berkeliaran begitu ya Kang Jeje ya. Oke, kita harus rehat dulu Kang Jeje. Bila misalnya nanti ada pertanyaan, lalu seberapa mengkhawatirkankah polusi udara di Provinsi Banten untuk mengancam kesehatan kita bersama? Nanti kita akan bahas bersama dengan Kang Jeje Sudrajat. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.